Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pada manusia, yang tentu saja ini merupakan kelanjutan materi pembelahan sel ya pada bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Nah, tentu saja sebelumnya kita belajar terkait dengan pembelahan sel, yang dimana pada pembelahan sel itu terbagi atas dua jenis ya, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis tersebut itu terjadi pada sel-sel kelamin ya, yang dimana sel kelamin itu yaitu sel sperma dan sel telur atau sel ovum ya. Nah, tentu saja sel telur dan sel sperma ini dihasilkan oleh organ reproduksi pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas secara bersama-sama. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir mengapa manusia bisa berkembang biak. Tentu saja jawabannya karena pada manusia memiliki organ reproduksi, yang dimana bicara tentang reproduksi adalah memperbanyak diri. Jadi pada manusia itu memiliki organ untuk memperbanyak diri, yang tentu saja sang ibu berperan untuk hamil ya, untuk hamil, kemudian eh, dari laki-laki itu berperan untuk melakukan pembuahan kepada sel telur. Tentu saja sel telur dan sel sperma ini dihasilkan oleh masing-masing organ reproduksi pada manusia. Nah, seperti apa itu organ reproduksi? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Organ reproduksi manusia itu terbagi atas dua, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Tentu saja secara struktur organ reproduksi laki-laki itu berbeda dengan organ reproduksi perempuan. Nah, pada organ reproduksi laki-laki yang memiliki struktur seperti yang ada di slide di layar ini, yang dimana untuk bagian A ini adalah bagian penis ya, yang kemudian bagian B ini testis ya, dan C adalah skrotum yang menyelimuti testisnya. Kemudian bagian D ini adalah epididymisnya ya teman-teman, epididymis. Setelah itu bagian E ini adalah vas deferens ya, letaknya ada di sini, dan bagian F adalah uretra yang merupakan saluran dalam yang ada di dalam penis tersebut ya. Kemudian bagian G yaitu vesicula seminalis, dan bagian H yaitu kelenjar prostat, dan bagian I kelenjar Cowper atau bulboretra. Oke, seperti ini letaknya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya membahas organ reproduksi pada laki-laki, kita harus membagi, yaitu ada organ reproduksi laki-laki bagian luar dan bagian dalam. Jadi untuk memahami secara mudah kita harus membaginya ya, bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar yaitu terdiri atas dua yang nampak ya, yaitu penis dan skrotum. Selanjutnya ya, penis ini adalah organ reproduksi laki-laki yang memiliki fungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Letaknya penis yaitu letaknya di sini di bagian A ya. Kemudian untuk skrotum adalah kantong yang berbentuk lipatan-lipatan yang berfungsi menjaga suhu testis supaya sesuai untuk produksi sperma. Jadi yang menghasilkan sperma yaitu testis ya, yang dimana posisi skrotum ini ada di bagian C ya, di bagian C ini dialah yang nampak dari luar ya. Oke, selanjutnya organ reproduksi laki-laki bagian dalam.
untuk kita bisa mudah memahami ya, pada organ reproduksi laki-laki bagian dalam terbagi atas 3, yaitu testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Nah, yang pertama kita akan bahas testis. Testis adalah organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan letaknya ada dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Letak testis ini ada pada bagian B ya. Kemudian selanjutnya, apa itu hormon testosteron? Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki sehingga muncul perubahan fisik seperti muncul bulu di tempat tertentu seperti kumis dan membesarnya jakun. Selanjutnya yang kedua yaitu saluran sperma. Saluran sperma ini terdiri atas 3 organ ya, yaitu epididymis, vas deferens ya, dan uretra ya. Jadi saluran sperma ini terdiri atas 3 bagian, yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Nah, yang pertama yaitu epididymis adalah saluran keluarnya ya dari testis yang menyimpan sperma secara sementara waktu hingga berkembang sempurna. Jadi tempat penyimpanan sementaranya ada pada epididymis hingga berkembang sempurna ya. Oke, selanjutnya vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dan uretra yang berfungsi menjadi saluran sperma menuju uretra. Nah, vas deferens ini posisinya ada di bagian sini ya guys ya, yang menghubungkan epididymis ya dengan vesicula seminalis. Jadi letak vas deferens ada di sini, yang dimana fungsinya yaitu menjadi saluran sperma menuju uretra. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu uretra. Uretra adalah saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang letaknya ada di dalam penis, yang dimana berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi letak uretra itu ada di tengah-tengah ini ya guys ya, yang dimana tempat saluran dari sperma dan urin ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, kita bahas kelenjar reproduksi, yang dimana pada kelenjar reproduksi itu terbagi atas 3 bagian, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper ya. Jadi ingat untuk organ reproduksi bagian dalam yaitu ada 3, yaitu testis, kemudian saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Nah, kita dari kelenjar reproduksi terbagi atas 3 untuk kita bisa mudah memahami, yaitu terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Kelenjar vesicula seminalis ya adalah suatu struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil yang letaknya di belakang dari kantong kemih. Kelenjar vesicula seminalis menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa, gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Letak vesicula seminalis ada di sini ya. Letak vesicula seminalis yang berbentuk kantong kecil kusut, yang tentu saja dia fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat basa, mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Selanjutnya kelenjar prostat ya. Pada kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam di mana pH-nya sebesar 6,5 dan mengandung beberapa zat yaitu asam sitrat yang menghasilkan energi, kemudian enzim pepsinogen, lisosin, dan amilase. Kemudian juga menghasilkan seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Selanjutnya kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa.
Cairan dari kelenjar Cooper berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan pH urin yang mempunyai pH asam di mana masih tersisa di dalam uretra dan melapisi uretra sehingga sperma tidak rusak saat melewati uretra. Nah, posisi kelenjar Cooper itu ada di sini teman-teman ya, dekat dengan penis ya. Jadi sebelumnya di atas ini adalah kantong kecil kusut ya, vesicula seminalis, kemudian di sini kelenjar prostatnya dan di sini kelenjar covernya ya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui organ reproduksi pada laki-laki yang tentu saja yang menghasilkan sperma adalah bagian testis, maka di sini kita akan mencoba mengurai seperti apa proses pembentukan sel sperma di dalam testis atau yang disebut dengan spermatogenesis. Nah, di sini yang pertama kita lihat ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa testis itulah yang menghasilkan sel sperma. Nah, di mana pada testis itu di dalamnya terdapat tubulus seminiferus ya. Ini tubulus seminiferus. Kemudian tubulus seminiferus ini ya, di dalam tubulus seminiferus ini terdapat sebuah struktur ya, yang dimana kita melihat ya pada bagian yang ini ya, bagian luarnya, bagian dekat dindingnya itu terdapat sel atau yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium ini masih membawa kromosom bersifat diploid atau 2N yang tentu saja setelah itu akan melewati fase mitosis ya. Dan tentu saja bicara fase pembelahan mitosis itu akan menghasilkan juga kromosom yang identik dengan induknya sehingga kromosom anakannya di sini berjumlah 2N. Nah, pada sel anakan yang ini hasil mitosisnya disebut dengan spermatosit primer. Setelah itu dari spermatosit primer maka disinilah mulai masuk fase pembelahan meiosis. Pada meiosis tahap pertama, di mana dari spermatosit primer itu akan menghasilkan spermatosit sekunder. Setelah itu melewati fase meiosis 2, akan dari spermatosit sekunder akan membentuk spermatid. Nah, spermatid inilah yang merupakan cikal bakal dari sel sperma yang akhirnya mengalami proses diferensiasi sehingga ya terciptalah yang namanya sel sperma atau spermatozoa. Nah, selanjutnya itulah tadi penjelasan mengenai proses pembentukan sel sperma yang memiliki hubungan dengan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi perempuan. Nah, pada organ reproduksi perempuan ini ya kita melihat bagian-bagiannya, yang dimana bagian A terdapat ovarium, bagian B terdapat tuba fallopi, dan bagian C terdapat infundibulum. Nah, bagian D ini adalah secara keseluruhan yaitu rahim atau uterus. Setelah itu bagian E adalah dinding rahimnya. Di sini dinding rahimnya atau istilahnya yang disebut dengan endometrium. Setelah itu bagian F ini adalah vagina ya, saluran reproduksinya, dan bagian G ini adalah cervix ya atau mulut rahim. Oke, kita akan membahas organ reproduksi perempuan bagian luar terlebih dahulu. Di mana pada organ reproduksi bagian luar terdapat yang namanya pulpa. Pulpa adalah celah paling luar yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Nah, di sini labiumnya guys ya. Kemudian labium adalah bibir yang terdapat pada celah pulpa yang berjumlah 2 buah. Jadi di sini satu pasangnya atau 2 buah. Setelah itu organ reproduksi perempuan bagian dalam, yang dimana pada bagian dalam terdapat ovarium ya atau indung telur. Ovarium adalah organ reproduksi pada perempuan yang berjumlah 2 buah yang letaknya pada rongga perut pada bagian bawah. Kemudian ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Jadi ini folikelnya teman-teman yang kecil-kecil dalam ini.
Folikel ini menjadi tempat berkembangnya sel telur ya. Jadi folikel ini ada di dalam ovarium ya, nanti kita akan membahasnya. Nah, yang kedua saluran reproduksi ya. Saluran reproduksi pada organ reproduksi perempuannya terdapat yaitu tuba fallopi, rahim atau uterus, dan vagina. Pertama kita akan membahas saluran telur atau tuba fallopi. Tuba fallopi ini berfungsi sebagai saluran telur yang membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi maka saluran telur akan menyalurkan zigot ke rahim atau uterus ya. Jadi di sini teman-teman di tuba fallopi ini disinilah tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi ya. Jadi pembuahan dari sel sperma ke sel telur. Selanjutnya rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ yang memiliki dinding yang tebal berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada rahim terdapat dinding rahim yang berperan dalam pembentukan plasenta. Plasenta adalah organ yang menyuplai nutrisi yang diperlukan oleh bayi selama perkembangan di dalam rahim. Jadi di sini pada dinding rahim ya, ini yang berperan dalam pembentukan plasenta ya. Nah, plasenta inilah yang bertugas menyuplai nutrisi, atau plasenta ini disebut dengan ari-ari ya guys. Nah, disinilah tempat melekatnya ari-ari pada bayi ya, sebagai penyuplai nutrisi makanan untuk perkembangan janin di dalam rahim. Selanjutnya vagina ya. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Pada vagina terdapat selaput membran yang disebut selaput darah. Kemudian saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim disebut dengan serviks. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai organ reproduksi pada perempuan yang tentu saja sel telur itu dihasilkan oleh ovarium, yang dimana tempat perkembangan sel telur tersebut ada di folikel. Nah, tentu saja di dalam ovarium ini terdapat folikel berukuran kecil yang memiliki calon bakal sel telur di dalamnya, atau yang disebut dengan folikel primordial ya. Folikel dan bakal sel telur akan berkembang ya menjadi folikel primer. Jadi folikel dan bakal sel telur berkembang menjadi folikel primer. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder dan akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis ya, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Nah, untuk keterangannya ada di sini, yang dimana ini merupakan sel primordial dari sel telur atau sel oogonium, yang dimana masih mengalami pembelahan mitosis ya dari 2N, yang dimana untuk pembelahan mitosis sendiri akan menghasilkan sel anakan baru yang kromosomnya identik dengan induknya, sehingga dari 2N ke 2N, dimana untuk sel telur jenis ini yaitu oosit primer. Setelah itu dari oosit primer mulailah berlaku pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis 1 tercipta ya 2 sel anakan yang kemudian salah satunya ya masing-masing memiliki kromosom setengah dari kromosom induknya, akan tetapi ya untuk satu sel telurnya ya, untuk satu sel anakannya itu ada yang menjadi sebagai badan polar ya, badan polar. Kemudian setelah itu oosit sekunder ini ya, yang menjadi oosit sekunder akan melakukan kembali melewati fase tahap meiosis 2, yang dimana menghasilkan ovum atau sel telur. Dan tentu saja untuk pembelahan atau sel anakan lainnya itu terbentuk ya menjadi badan polar ya, dia menjadi badan polar, sehingga di sini hanya tercipta satu sel telur ya, yang tentu saja sel telur ini sudah bersiap
untuk dibuahi oleh sel sperma. Nah, ini merupakan gambaran ya ketika fase perjalanan keluarnya ya, mulai dari terciptanya sel telur sampai keluarnya sel telur atau terlepasnya dari folikel atau yang disebut dengan ovulasi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai organ reproduksi pada manusia yang tentu saja mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.